sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibeuying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Di lokasi Desa Cibeuying, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya koordinasinya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Ini tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat, dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak.
Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman
datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Itu tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah, ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat, dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan?
Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini, rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke, baik. Rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini, rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Desa
di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Beni, Dusun Tarukahan. Itu tadi Pak, yang nanti bisa membantu saya buat benangnya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, iya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingnya masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Diah, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan,
kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya, pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah, ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar.
Desa Bener ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Bener ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan?
Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu uh, lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Itu tadi Pak yang nanti bisa membantu saya koordinasinya, pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi satu. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun.
Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Bener. Desa Bener ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Bener ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih
2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke, baik rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini, rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam.
bekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator ditaruh kahat. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah itu agak ke bawah kanan. Nah enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah ya ke sana enggak di situ. Oh di situ isi satu. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.
Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Diah, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut.
data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, skop dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Bening, dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya koordinasinya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLN, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini.
Ini berat ya? Udah. Pelan. Ke dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian.
Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu eh, lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Itu tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat dengannya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini ukuran di atasnya tuh. Nah, iya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citandui gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksanaan BPBD Cilacap, yaitu Taryo,
Pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian.
totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke, baik rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini, rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Bening,
eskavator. Saya butuh 2 eskavator ditaruh kahat. Ini 3 naik ke atas. Rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah. Bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini ukuran di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi satu. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksanaan BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.
Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Diah, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut.
data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Sibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Benih, dusun Tarukahan. Itu tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat ini pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, iya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini.
Ini berat ya? Udah. Wah. Pelan. Oh, gitu. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan?
Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu eh, lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Beni, Dusun Tarukahan. Yang ini bisa membantu saya buat benangnya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citandui gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan
dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Wah. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari,
kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke, baik rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini, rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying,
naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi satu. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama,
langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Diah, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang,
meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, skop dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Bening, dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Wah, pelan.
Dan tinggal masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang
basah karena hujan yang turun semalam, membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu eh, lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Itu tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya, pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini ukuran di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi satu. Yang kedua enggak jalan, Pak. Tungguan jalan ke, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citandui gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang,
di Desa Surusunda itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dan tinggal masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari,
kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke, baik rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini, rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Bening, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan.
tiga naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah itu agak ke bawah kanan. Nah enggak pas pohon sebelah ya ini kurang di atasnya tuh. Nah ya ke sana enggak di situ. Oh di situ di satu. Tungguan PLNB Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Lang. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daarini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu.
Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Diah, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang.
ya, dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, skop dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Beni, dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ di satu. Tungguan PLN, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Wah. Pelan.
Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daarini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang
basah karena hujan yang turun semalam, membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu eh, lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Ini tungguan PLN, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citandui gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang,
di Desa Surusunda itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Wah, pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari,
kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke, baik rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini, rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Di lokasi Desa Cibenying,
ada naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah itu agak ke bawah kanan. Nah enggak pas pondok pohon sebelah ya ini kurang di atasnya tuh. Nah ya ke sana enggak di situ. Oh di situ isi satu. Tungguan PLN Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama,
langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Diah, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang,
meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, skop dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Bening, dusun Tarukahan. Itu dari Pak yang nanti bisa membantu saya koordinasinya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, sana. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Wah, pelan.
Dan tinggal masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang
basah karena hujan yang turun semalam, membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu eh, lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Itu tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya, pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah, ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citandui gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksanaan BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang,
di Desa Surusunda itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian.
totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke, baik rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini, rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya. Baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Itu tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya, pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah, ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Yang kelima tungguan PLNB, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap, pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksanaan BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Beni, Dusun Tarukahan. Jadi tadi Pak, yang nanti bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan jalan dia, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dan tinggal masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
Perhatikan APD. Cuman ini itu harus memadamkan api. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas ya. Rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Pelan. Dampingnya masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, skop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Tarukahan, yang nanti bisa membantu saya koordinasinya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ. Di satu. Tungguan PLN, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Wah, pelan. Dampingan masing-masing yang kita bawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Beni, dusun Tarukahan. Jadi tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dan tinggal masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat kenalnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLN, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Di lokasi desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ. Di satu. Tungguan PLNB, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksanaan BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Bening, Dusun Tarukahan. Jadi tadi Pak, yang nanti bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3, kita naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Yang kedua, tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Lang. Dan tinggal masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Itu tadi Pak, yang nanti bisa membantu saya buat ini pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3, naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini bukan di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Wah. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat dinanya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Lang. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Bening, dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLN, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daarini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya, pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3, naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLN, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya koordinasinya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3, naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Ini. Tungguan PLN, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Wah, pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Beni, dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah itu agak ke bawah kanan. Nah enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah ya ke sana enggak di situ. Oh di situ di satu. Tungguan jalan deh Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Wah, pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Dia Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, skop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Ini. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Jadi tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat dengannya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, iya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dan tinggal masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Benih, dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibeuying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibeuying, Dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi satu. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksanaan BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Oh, gitu. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya koordinasinya, pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Ini. Tungguan PLNB, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Wah, pelan. Dan tinggal masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Benih, dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah itu agak ke bawah kanan. Nah enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah ya ke sana enggak di situ. Oh di situ isi 1. Tungguan TLNB Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Wah, pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Bening, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3, naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Wah. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3, naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Wah, pelan. Dampingnya masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Beni, Dusun Tarukahan. Jadi dari Pak yang tadi bisa membantu saya buat benangnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibeuying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibeuying, Dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya koordinasinya, pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah, ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ. Di satu. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Wah, pelan. Oh, gitu. Dan tinggal masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Itu tadi Pak, yang nanti bisa membantu saya buat ini pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah, ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Yang kedua enggak jalan, Pak. Tungguan TLNB, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksanaan BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Wah, pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Bening, dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat ini pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini ukuran di atasnya tuh. Nah, iya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Wah, pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3, naik ke atas rumah itu rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Ini. Tungguan PLN, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat dengannya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Posisi satu. Tungguan PLN, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dan tinggal masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, skop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Benih, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat dengannya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ di satu. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen, kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Wah, pelan. Dampingnya masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibeuying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibeuying, Dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya, pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi satu. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dan tinggal masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya, semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Bening, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya koordinasinya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3, naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Beni, dusun Tarukahan. Itu tadi Pak, yang nanti bisa membantu saya koordinasinya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI Polri dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat ini pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Wah, pelan. Oh, gitu. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, skop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benangnya, pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah, ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan TLNB, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Wah, pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Benih, dusun Tarukahan. Jadi tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat benahnya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Wah, pelan. Dan tinggal masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
Perhatikan APD. Mas, ini itu harus mencapai mata tempat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daarini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Bening, Dusun Tarukahan. Yang nanti bisa membantu saya buat benangnya. Pekerja eskavator, saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3, naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Ini tungguan TLNP, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Tarukahan. Jadi tadi Pak yang nanti bisa membantu saya koordinasinya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ. Di satu. Tungguan PLNB, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dan tinggal masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Beni, dusun Tarukahan. Jadi tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat ini pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak di situ. Oh, di situ di satu. Tungguan TLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang kita membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja.
Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Jadi tadi Pak yang nanti bisa membantu saya buat dengannya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon tuh. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, iya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNB, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat.
Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini, rekan? Atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya, bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Itu tadi Pak, yang nanti bisa membantu saya buat ini pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pohon sebelah, ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan PLNP, Pak.
Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Udah. Pelan. Dampingan masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dantim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum.
Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cibuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik, terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok,
kami akan membagi menjadi 2 sektor di desa di dusun Tarukahan dan 4 sektor di dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi desa Benih, dusun Tarukahan. Mungkin tadi Pak yang nanti bisa membantu saya koordinasinya pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Ini. Tungguan kalian, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan. Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Taryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Ini berat ya? Enggak. Wah, pelan. Dan tinggal masing-masing yang akan membawa. Perhatikan safety Pak ya semuanya. Nanti masing-masing dan tim, masing-masing tertua juga ikut mengawasi. Ya, tunjuk safety officer masing-masing saat bekerja. Perhatikan
matikan APD. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan
sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri sejak awal pekan lalu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami longsor, kemudian mengalami banjir. Namun untuk di Dusun Cibeuying, Kecamatan Majenang ini baru kali ini mengalami longsor hingga menimbun belasan rumah warga. Oke, baik. Terima kasih rekan Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan kami dari Basarnas Cilacap dan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh organisasi SAR. Pada hari ini telah terjadi longsor pada pukul 19.00 di Desa Cibenying, Cilacap, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cibuyut. Data korban yang dapat kami kumpulkan sementara saat ini, total korban berjumlah 46 orang. Ya. Dengan data korban selamat 23 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam pencarian 21 orang. Dari hasil malam ini kami masih terus melaksanakan operasi SAR, ya, menggunakan alat berat dan pencarian menggunakan alat-alat manual, ya, seperti cangkul, sekop, dan sebagainya. Dan upaya ini masih akan terus kami lakukan hingga pagi hari. Dan untuk rencana operasi pagi hari besok, kami akan membagi menjadi 2 sektor di Dusun Tarukahan dan 4 sektor di Dusun Cibuyut. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat malam. Pada hari ini kita sama-sama di lokasi Desa Cibenying, Dusun Tarukahan. Itu tadi Pak yang nanti bisa membantu saya koordinasinya, pekerja eskavator. Saya butuh 2 eskavator di Tarukahan. Ini 3 naik ke atas rumah sana. Nah, itu agak ke bawah kanan. Nah, enggak pas pondok. Pohon sebelah, ya. Ini kurang di atasnya tuh. Nah, ya. Ke sana? Enggak, di situ. Oh, di situ isi 1. Tungguan jalan be, Pak. Tim SAR gabungan langsung turun ke wilayah Kecamatan Majenang, Cilacap pasca longsor yang menerjang pada Kamis 13 November 2025 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Priyo Prayuda Utama pada Jumat 14 November. Sesampainya di lokasi, tim SAR gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan untuk menemukan korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi, proses pencarian dilakukan secara manual karena kondisi tebing yang masih terjal dan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Tim SAR menegaskan akan terus melakukan upaya kuat untuk menemukan para korban yang masih tertimbun. Adapun pasca hujan deras dan longsor yang terus mengguyur kawasan Cilacap, BPBD Citanduy gencar melakukan penanganan darurat. Penanganan itu dilakukan bersamaan dengan Perhutani serta Dinas PUPR setempat. Dan menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, yaitu Taryo, pihaknya masih terus berupaya melakukan pemulihan terhadap akses jalan dan memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak. Dari informasi terakhir, Kecamatan Karangpucung, Jalan Ciraja Cirelang, di Desa Surusunda, itu sudah bisa dilalui kembali usai tertimbun longsor. Taryo menjelaskan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut itu sudah mencapai 100% dan bisa dilalui kembali. Sementara itu di Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, ada 2 titik longsor yang terjadi di Jalan Bengbulang Sawangan.
Di kawasan ini bencana longsor sudah mencapai progres hingga 90%. Sementara di kecamatan lainnya, yaitu Wanareja, banjir terakhir kali dilaporkan masih melingkupi sejumlah wilayah di Desa Sidamulya dan Tarisi. Total ada 800 rumah yang terdampak. Dari data yang dilaporkan BPBD Cilacap, lahan pertanian di 4 desa dengan total luas 103 hektar itu turut terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 220 juta rupiah. Menurut Aryo, kerugian paling besar terjadi di Desa Tarisi dengan luas lahan sawah yang mencapai 50 hektar. Di Kecamatan Majenang sendiri, banjir membasahi 2 desa, yaitu Desa Mulyasari dan Pahonjen. Kemudian ada longsor di Desa Benar. Desa Benar ini disebut sebagai wilayah yang paling terdampak tanah longsor dengan total kerugian hingga 650 juta rupiah. Sebanyak 279 warga dilaporkan mengungsi dari Desa Benar ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Dearini. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dilanda bencana longsor pada Kamis 13 November 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut dipicu dari hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cilacap sejak beberapa hari yang lalu. Tim SAR di bawah komando Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, yaitu Prio Prayuda Utama, langsung turun ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dari data sementara, total ada 46 jiwa yang terdampak dalam bencana ini, dengan rincian 23 orang selamat, 21 masih dalam pencarian, dan 2 orang dinyatakan tewas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah Setianingrum. Halo rekan Dia, bisa dilaporkan bagaimana update situasi terkini di lokasi longsor saat ini rekan? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini di lokasi kejadian bencana tanah longsor, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Karena memang masih ada sekitar 16 rumah yang tertimpa timbunan tanah longsor yang sulit untuk dicari. Rekan bisa diberitahu apakah ada update korban hilang dan korban jiwa dalam bencana ini rekan? Ya, hingga saat ini masih 2 korban yang meninggal tadi dari semalam. Kemudian untuk total semuanya untuk di dusun Tarukahan ada 15 orang selamat, kemudian 2 orang meninggal, kemudian 7 orang masih dalam pencarian. Totalnya jadi 24 korban, sedangkan dusun di Cubuyut ada 14 orang yang masih dicari, kemudian ada 22 warga yang terdampak. Sehingga secara keseluruhan jumlah korban mencapai 46 orang yang terdiri dari 23 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 21 masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Oke baik, rekan, berapa total kerugian yang sekiranya diterima dari bencana longsor ini rekan? Ya, hingga saat ini total kerugian masih dalam perhitungan oleh pemerintah setempat. Jadi belum dilaporkan ada berapa jumlah total kerugian akibat tanah longsor ini. Apakah ada respons dari pemerintah setempat pasca insiden ini rekan, atau mungkin pemerintah datang ke lokasi langsung? Ya, tadi pagi Pak Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman
datang meninjau lokasi dan memberikan semangat kepada korban, kemudian memberikan semangat dengan tim relawan untuk mencari korban yang masih terus melakukan pencarian. Kemudian tadi baru saja Wakil Bupati Cilacap juga hadir untuk meninjau ke lokasi tanah longsor ini. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari ke-46 korban yang terdampak bencana longsor ini, rekan? Ya, beberapa ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian karena mengalami luka-luka ringan, kemudian beberapa juga ada yang sudah mengungsi ke tempat sanak saudara maupun pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada halangan yang diterima oleh tim SAR gabungan pada saat proses evakuasi di lokasi, rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tanah yang basah karena hujan yang turun semalam membuat pencarian cukup sulit karena memang kontur tanahnya itu lembek dan basah. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa alat berat dari BBWS Citandui maupun alat berat lainnya. Dan proses pencarian akan terus tetap dilakukan sampai korban yang masih hilang ditemukan. Demikian. Oke, baik rekan. Rekan, untuk bencana longsor dan hujan deras ini sudah terjadi dari kapan, rekan? Apakah baru hari ini untuk longsornya atau bagaimana? Ya, memang di Kabupaten Cilacap sendiri